partai politik adalah institusi demokrasi yang paling tidak demokratis. Sama aja gitu, masih banyak calon-calon tunggal yang kemudian dicalonkan di daerah-daerah nih. Betul. Nah, sebetulnya yang menjadi problem di sini itu apa kan? Ya. Jadi sekalinya komisioner KPU tingkat pusat masuk angin, maka ke bawah jajaran di bawahnya itu masuk angin semua, iya kan? Cara dia untuk menang adalah dia mencalonkan orang-orang yang paling populer di kalangan masyarakat. Halo Sobat Jogja Network, kali ini Jogja Network akan kembali lagi dengan program Milonial yang muda yang berbicara. Jadi pada program kali ini kami akan memberikan tempat kepada anak-anak muda untuk kemudian bersikap dan juga berbicara tentang realitas negeri ini. Karena hari-hari ini anak-anak muda saat inilah yang dibutuhkan suaranya untuk kemudian memberikan andil terhadap republik ini. Baik, mungkin sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini seorang anak muda yang produktif dan juga progresif, ada Bang Hanif. Gimana kabarnya Bang Hanif? Alhamdulillah Sehat Bang ya. Sehat dan waras. Sehat dan waras pastinya ya. Di tengah situasi yang tidak menentu ini kan kita juga harus bisa berpikir secara waras, selain harus sehat secara fisik. Waras berarti itu pikiran jernih ya Bang. Pikirannya jernih. Oke, baik. Jadi mungkin ini Bang, kesibukan Bang Hanif belakangan ini apa aja nih kira-kira Bang hari ini? Kesibukan ya biasa ini ya, selain menyelesaikan studi S2 di UII, saya juga podcast ya keseharian gitu. Jadi itu sudah menjadi podcast ini sudah menjadi bagian dari ya kehidupan sehari-hari saya gitu. Berarti sering menyuarakan pendapatnya juga ya di sosial media mungkin. Ya karena begini ya, menurut saya ilmu yang kita dapatkan ya dari mulai SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah itu bukan hanya sekedar ilmu itu digunakan untuk diri kita ya, dalam artian hanya sekedar untuk kerja gitu kan, enggak gitu. Tapi ilmu yang didapatkan kita kan ya harus juga kita sampaikan kan kepada halayak untuk juga bersikap atas situasi hari ini gitu. Jadi turut serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kira-kira. Berarti mencoba untuk bermanfaat untuk orang lain ya Bang. Betul, ya? Kira-kira begitu. Baik Bang, jadi mungkin hari ini itu kita bakalan ngebahas sedikit mungkin terkait dengan putusan MK yang 60 kemarin. Ini pasti Bang Hanif udah ngikutin beritanya dan mungkin juga tahu secara substansial isi putusan itu seperti apa. Nah itu kan terkait dengan ambang batas pencalonan pilkada kemarin Bang ya. Nah dan mungkin pemilihan kepala daerah itu bentar lagi ya akan dilaksanakan ya Bang ya. Nah mungkin ini supaya menjadi pembelajaran juga mungkin bagi audiens kita dan juga bagi saya pribadi dan juga bagi kita juga saling diskusi di sini Bang. Jadi menurut Bang Hanif nih ya, putusan MK nomor 60 itu dari segi putusan yang bisa kita ambil pelajarannya apa Bang mungkin dari putusan itu? Betul, kemarin kan kita sempat ramai ya, guncang-gancing berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Ada beberapa daerah yang memang itu memantik perhatian publik yang sangat luas ya. Kemudian lahirlah putusan MK nomor 60. Itu putusan MK nomor 60 itu terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah. Yang semulanya itu 20% sampai 25% itu diturunkan. Gitu. Sehingga dari ambang batas itu membuka keran pencalonan secara lebih banyak gitu. Sehingga sebenarnya dengan adanya putusan MK nomor 60 itu sebenarnya harusnya tidak ada lagi tuh yang namanya calon tunggal di beberapa daerah gitu, karena dengan adanya putusan itu memudahkan bagi partai politik untuk mengusungkan calonnya masing-masing gitu. Jadi putusan MK nomor 60 itu bisa dibilang lebih terbuka ya, membuat pilkada itu semakin lebih kompetitif gitu, karena itu tadi memudahkan partai politik untuk bisa mengusung calonnya masing-masing. Baik Bang, berarti pada intinya itu dengan adanya putusan MK 60 ini dari segi demokratis kita juga akan meningkat ya Bang, karena makin banyak calon-calon yang nanti dicalonkan oleh partai-partai politik. Persis, karena kan begini, salah satu ciri pemilu yang demokratis itu membuka peluang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk ikut berkompetisi di dalamnya gitu. Jadi manfaatnya itu ya satu. Yang kedua, manfaat untuk masyarakat terkait dengan putusan MK nomor 60 ini. Jadi masyarakat menjadi banyak pilihan nih. Akan menjadi banyak pilihan calon-calon alternatif gitu. Calonnya tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi ada calon-calon alternatif secara lebih banyak. Masyarakat bisa menilai secara lebih jauh kira-kira
mana sih calon-calon kepala daerah yang sekiranya bisa memajukan daerahnya masing-masing. Baik, tapi kalau kita lihat belakangan ini Bang ya, itu kan tujuan dari putusan MK itu mungkin salah satunya itu tadi, meningkatkan indeks demokratis di Indonesia. Tapi kalau kita lihat sekarang, itu kan sama aja gitu, masih banyak calon-calon tunggal yang kemudian dicalonkan di daerah-daerah nih. Betul. Nah, sebetulnya yang menjadi problem di sini itu apa? Ya, jadi ini ya, memang ternyata putusan MK nomor 60 itu belum cukup ya, belum cukup untuk membuat partai politik bisa mengusung calonnya masing-masing. Ternyata seperti itu. Permasalahannya adalah memang ada di tubuh partai politik itu sendiri gitu. Satu, karena partai politik ini kan dia organisasi politik yang berusaha untuk dalam tanda kutip merebut kekuasaan gitu kan. Maka dia akan berhitung banyak itu. Kadang-kadang partai politik ini kan pragmatis juga gitu. Jadi ketika melihat di satu daerah itu ada calon yang sangat kuat, ya sudah dia ngikut saja sama calon-calon yang sudah ada itu. Gitu. Sehingga dia enggan untuk mencalonkan kadernya sendiri. Takut resikonya kali Bang ya. Resiko kalah gitu. Karena kan biar bagaimanapun namanya ikut pencalon kan harus keluar banyak kan. Sehingga dia cenderung pragmatis. Udahlah, daripada kita kalah mending ikut calon yang ada gitu. Terus masalah yang kedua itu juga terkait dengan kaderisasi partai politik yang tidak berjalan secara optimal gitu. Jadi kan memang salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmennya, kaderisasi lah terhadap calon-calon pejabat-pejabat publik lah. Nah, ini yang tidak bisa dikerjakan oleh partai politik secara lebih optimal, sehingga partai politik banyak yang kekurangan kader per hari ini gitu. Partai politik banyak yang kekurangan kader per hari ini gitu. Sehingga ya dia susah juga mencari kader-kader yang ada gitu. Baik Bang. Jadi intinya tadi yang Bang Hanif sampaikan adalah permasalahan yang paling patut kita soroti adalah di internal partai politik sendiri ya Bang ya. Betul. Terus juga tadi terkait dengan biaya politik itu nggak murah. Ya, kira-kira. Sehingga partai politik itu takut akan resiko kekalahan ketika dia mencalonkan calonnya sendiri. Betul. Tapi padahal begini ya, di putusan MK 60 itu kan selain tadi ya manfaat yang tadi itu kan dia juga menghilangkan yang namanya bohir-bohir politik sebenarnya. Ya kan. Jadi mahar ya, mahar partai politik kan bisa tidak ada nih dengan adanya putusan MK nomor 60 ini. Sehingga dia sebenarnya partai politik itu nggak usah terlalu khawatir terkait dengan dana ya, terkait dengan dana partai politik gitu. Selama dia memaksimalkan fungsinya dengan baik, menurut saya sudah ajukan aja kader yang ada gitu loh. Itu kan juga untuk ya memperkuat eksistensi partai politik itu sendiri di satu daerah gitu. Kalau dia kadernya nggak ada kan eksistensi partai politik ini kan semakin lama kan semakin meredup gitu. Sehingga itu sih ya, satu lagi yang terkait dengan dana itu kan juga salah satu masalah juga sebenarnya yang mungkin ke depan bisa kita koreksi terkait dengan dana politik itu sendiri. Oke. Mungkin terkait dengan partai politik yang kemudian tidak memilih untuk mencalonkan kadernya Bang ya. Itu kan mungkin salah satu yang bisa kita garis bawahi adalah emang partai politik itu yang pertama tadi dia mengutamakan untuk menang. Betul. Dan cara dia untuk menang adalah dia mencalonkan orang-orang yang paling populer di kalangan masyarakat. Nah, itu sebetulnya menjadi masalah juga atau bagaimana nih Bang? Ya, partai politik memang per hari ini ya kecenderungannya mengusung calon yang populer ya. Padahal popularitas itu dia tidak ada keterkaitannya ketika nanti dia setelah menjabat sebagai calon menjadi kepala daerah gitu. Jadi ke depan seharusnya partai politik jangan hanya mencalonkan seseorang yang hanya sekedar populer saja gitu. Tapi dia harus melihat setidaknya nih satu, partai politik harus mempertimbangkan etikabilitas. Nah, ini per hari ini menjadi hal yang penting tuh tentang etika, ya kan, moral, integritas dan seterusnya. Kemudian yang kedua, partai politik juga harus mempertimbangkan intelektualitas. Nah, intelektualitas ini kan berkaitan dengan kompetensi dia, gagasan dia gitu, untuk kemudian bisa memimpin satu daerah. Yang selanjutnya yang mungkin adalah elektabilitas. Itu juga perlu dipertimbangkan. Elektabilitas dalam arti tingkat keterpilihan, seberapa sosok calon itu diterima lah oleh masyarakat yang ada di daerah.
Nah, kalau kecenderungan saat ini kan hanya sekedar elektabilitas malah yang paling atas, Bang. Elektabilitas atau popularitas itu yang paling atas kan. Selanjutnya adalah isi tas, kira-kira begitu kan. Hanya ada isi tas. Ini kan yang harus sebenarnya kita koreksi secara lebih mendalam gitu. Walaupun memang realitasnya sekarang hari ini kan itu memang tidak bisa dibenarkan, dan itu kan kita berada dalam posisi yang tidak ideal, dan kita kan generasi kita ke depan kan kita nggak mau untuk berada dalam posisi yang tidak ideal itu, sehingga perlu untuk kemudian disuarakan hal-hal yang sekiranya lebih ideal gitu. Terkait ini Bang, tadi aku mau nge-highlight sedikit masalah internal partai politik ya. Itu kan mungkin ada permasalahan di sistem kaderisasi partai, sehingga nanti kader-kader partainya itu mungkin dari segi intelektualnya bagus, terus elektabilitasnya kurang. Nah, itu yang menjadi pertimbangan untuk mencalonkan pasangan dari partai politik tertentu. Nah, sebetulnya menurut Bang Hanif ya, sistem kaderisasi partai seperti apa yang kira-kira itu ideal untuk digunakan di Indonesia? Khususnya kan kita partai multipartai ya, partai-partai ini banyak nih, dan mereka punya sistemnya masing-masing gitu. Betul. Nah, itu pengaturannya harusnya seperti apa, Bang? Begini, betul bahwa partai politik kan dia punya fungsi untuk rekrutmen calon pejabat publik. Betul. Ya kan? Nah, masalah hari ini adalah rekrutmen calon pejabat publik itu tidak dilakukan secara demokratis dan terbuka. Transparan. Kecenderungannya itu dilakukan secara elitis. Bahkan di satu partai politik itu ditentukan secara sepihak oleh ketua umum partai politik itu. Sehingga ke depan itu seharusnya partai politik itu ketika merekrut calon pejabat publik harus demokratis dan terbuka gitu. Walaupun sebenarnya dalam undang-undang partai politik itu dia sudah disebutkan bahwa rekrutmen calon pejabat publik harus dilaksanakan secara terbuka dan demokratis. Tetapi ada tambahan frasa sesuai dengan ADART masing-masing partai politik. Nah, ini kadang masing-masing partai politik ini dia menafsirkan secara berbeda apa yang disebut dengan demokratis, apa yang disebut dengan terbuka. Nah, inilah yang kemudian menjadi koreksi gitu, yang menjadi koreksi di di tubuh partai politik itu sendiri terkait dengan rekrutmen gitu. Kalau kita bicara soal demokratisasi internal partai politik kan begini. Saya memulai dari satu statement bahwa partai politik adalah institusi demokrasi yang paling tidak demokratis. Kita lihat dalam 3 aspek ya. Misalkan dalam proses rekrutmen calon pejabat publik, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, itu kan sepenuhnya dilakukan secara elitis oleh pejabat-pejabat teras partai politik, tidak dilakukan secara terbuka dan demokratis. Kemudian yang kedua terkait dengan pemilihan ketua umum partai politik, ya kan, itu kan juga elitis banget itu kan. Contohnya kemarin aja itu kan Bang, banyak calon-calon yang tunggal dan langsung aklamasi. Betul. Kemarin kan banyak rakernas, ya kan, musyawarah lah, kongres gitu. Coba dilihat itu. Kan hanya ada calon tunggal ketua umum partai politik kan, dan rata-rata itu dilakukan secara aklamasi kan. Jadi ketua umum yang sudah ada dia mencalonkan kembali dan langsung saja diputuskan secara aklamasi, ya kan. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan pengambilan keputusan yang penting. Nah, pengambilan keputusan yang penting per hari ini kita lihat memang dilakukan secara elitis dan hanya diputuskan oleh pejabat-pejabat teras partai politik, tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat atau seluruh elemen anggota partai politik. Jadi maksudnya demokratisasi internal partai politik ke depan tuh harus lebih melibatkan lah anggota-anggota partai politik itu sendiri untuk proses pencalonan calon pejabat publik, kemudian proses pemilihan ketua umum partai politik, dan yang terakhir proses pengambilan keputusan. Gitu. Jadi pada intinya itu perlu pendewasaan lah ya di internal partai politik itu Bang ya, supaya partai politik yang beragam ini itu bisa mencapai tujuan yang diinginkannya, tapi dengan cara yang benar gitu. Betul. Nggak seperti yang Bang Hari bilang tadi, partai politik adalah instrumen demokrasi yang tidak demokratis. Yang tidak demokratis itu kan mengkhawatirkan lah kira-kira gitu. Padahal kan wajah demokrasi itu karena ada partai politik kan Bang ya. Betul. Kalau kita bicara
partai politik dan demokrasi itu kan sangat erat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa no democracy without political party, ya kan? Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Nah, tapi per hari ini bahwa kemudian partai politik ini belum demokratis, ya kita nggak bisa menghilangkan partai politik, ya kan? Yang bisa kita lakukan adalah mendemokratisasi partai politik. Setidak-tidaknya dalam 3 aspek yang saya sebutkan tadi gitu. Selebihnya ya silakanlah bisa dikelola secara lebih optimal kira-kira. Baik, mungkin selanjutnya ya Bang ya, pertanyaan selanjutnya itu adalah ini kan kalau kita lihat ya sekarang ini tuh kemarin kita habis pemilihan umum presiden. Nah terus disusul lagi dengan sebentar lagi akan dilaksanakan pilkada. Nah ini apakah ideal nih dalam 1 tahun yang sama diadakan 2 kali pemilihan yang untuk pusat ya dan daerah-daerah nih sekarang. Persis. Memang ini baru pertama kali dan ya uji cobanya lah kira-kira ya, pertama kali bahwa pilkada dilaksanakan secara bersamaan di tahun yang sama dengan pemilihan presiden. Apakah ini ideal bagi beberapa pegiat pemilu dan demokrasi? Ini tidak cukup ideal. Kenapa? 1, karena model yang seperti ini menyebabkan keletihan politik, baik keletihan masyarakat maupun keletihan penyelenggara pemilu. Kita ini kan belum selesai nih sebenarnya kan tentang hiruk pikuk pemilihan presiden gitu. Bahkan presiden terpilih pun juga belum dilantik, ya kan. Nah proses menuju pelantikan ini kan proses yang sangat menegangkan gitu loh. Apalagi kemarin banyak problem yang tiba-tiba terjadi. Apalagi banyak kan problem-problem yang kemudian terjadi. Nggak tahu nih nanti 20 Oktober jadi nggak nih dilantik ya kan. Jadi nggak nih presiden terpilih atau mungkin wakil presiden terpilih dilantik. Atau mungkin ada yang gantiin kan? Atau mungkin ada yang menggantikan kan begitu. Jadi kan ini banyak nih masih belum selesai nih sebenarnya. Tapi kita sudah dipaksa untuk kemudian melaksanakan pemilihan kepala daerah. Ya kan. Entah ini penyelenggaranya bagaimana maupun juga masyarakatnya kan menjadi susah juga untuk menilai ini calon-calon kepala daerah yang ada gitu. Karena ya kita sebenarnya masih lelah, masih letih dengan hiruk pikuk pemilihan presiden yang kemarin gitu. Kemudian yang kedua gitu, ketika pemilihan presiden berada dalam tahun yang sama dengan pemilihan kepala daerah, itu kan jadi berada dalam posisi ada presiden yang existing dan juga ada presiden yang akan dilantik ke depan. Nah, ini kalau misalkan dia berada dalam satu kepentingan yang sama, ini cukup membahayakan sebenarnya bagi demokrasi gitu. Karena antara presiden terpilih dengan presiden yang akan datang ini saling berkolusi lah gitu untuk menentukan calon-calon kepala daerah yang ada, ya kan. Jadi memang kecenderungannya itu presiden yang akan datang itu menginginkan pejabat-pejabat di daerah itu memiliki satu frekuensi yang sama dengan presiden terpilih gitu, sehingga dia bisa melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya dengan baik. Itu sih mereka begitu. Sehingga apa yang dia lakukan, ya dia berkolusi dengan presiden yang sekarang untuk bagaimana caranya memenangkan orang-orangnya di daerah. Itu kan sangat terlihat terjadi akhir-akhir ini. Makanya kita lihat ada yang borong partai politik, ya kan, di beberapa daerah borong partai politik mengkesampingkan calon-calon yang lain gitu. Bahkan di satu daerah, kita sebut saja di Jakarta, itu kan borong partai politik dan hanya satu partai politik yang ditinggalkan, ya kan, dengan harapan hanya ada calon tunggal di sana, ya kan. Adanya calon tunggal yaitu lebih memastikan satu kemenangan gitu. Tapi yang kemudian akhirnya kan ada putusan MK nomor 60 sehingga partai politik yang ketinggalan satu ini dia bisa mencalonkan itu. Ini kan ya nggak demokratis lah ketika presiden terpilih maupun presiden yang existing sekarang ini ikut cawe-cawe nih dalam proses penentuan calon-calon kepala daerah. Kemudian yang selanjutnya itu kita susah mengontrol sebenarnya.
susah mengontrol rezim pemerintahan yang ada gitu. Karena ketika ini ya, di sistem presidensial itu salah satunya yang salah satu kelemahannya itu kan ini apa tuh namanya, waktunya terbatas. Jadi periodisasinya terbatas 5 tahun. Beda dengan parlementer kan. Ketika mungkin perdana menterinya itu bermasalah, bisa kita langsung ganti begitu saja kan. Tapi kalau presidensial ini kan 5 tahun nih baru bisa diganti, ya kan. Nah, kalau kita mendapatkan presiden yang mohon maaf misalkan nggak bagus, ya kan, nggak baik lah selama 5 tahun, apa sih yang bisa kita lakukan? Ya hanya nunggu aja sampai 5 tahun sampai selesai ya kan, sambil kemudian ya adalah gerakan-gerakan sedikit lah ya kan. Nah, tapi ketika apa tuh namanya pejabat-pejabat di daerah itu rezimnya sama, ya kan, ya udah sampai menunggu 5 tahun selesai, sampai menunggu 5 tahun selesai, ya kan. Nah, ke depan itu baiknya memang kita bagi menjadi 2 pemilihan. Satu pemilihan tingkat nasional, yaitu presiden dan apa tuh namanya DPR RI. Kemudian yang kedua adalah pemilihan tingkat lokal, yakni kepala daerah dan juga DPRD DPRD. Itu buat apa? Untuk juga kita mengontrol apa tuh rezim yang ada gitu. Jadi ketika di tengah-tengah rezim pemerintah pusat itu bermasalah, maka kita bisa hukum di tingkat lokal dengan tidak memilihnya kembali, kira-kira begitu, dengan tidak memilih orang-orangnya presiden, dengan tidak memilih orang-orangnya calon kepala daerah yang punya preferensi dengan pemerintah pusat. Selain itu kan juga membuat partai politik terus bergerak nih, mesin partainya kan begitu. Oke bang, mungkin kita balik mundur sedikit ya terkait dengan pemilihan umum kepala daerah yang tadinya mungkin banyak apa namanya sebelum putusan MK itu kan ditakutkan banyak calon tunggal dan ternyata itu kejadian walaupun setelah ada putusan MK. Nah pertanyaannya adalah kemudian bagaimana nih bang? Nanti kan misalkan ada calon tunggal nih di daerah, ternyata yang menang itu kota kosong nih, kan dia pasti lawan kota kosong kan. Nah ternyata yang menang itu kota kosong. Nah itu implikasinya seperti apa bang? Dan dampaknya itu nanti bagaimana? Kalau misalkan nih ada 10 daerah yang kota kosong semua yang menang, nah itu gimana? Ya, itu pernah kejadian di Makassar ya kalau nggak salah. Yang menang adalah kota kosong. Kemudian calon yang ada menggugat ke apa tuh namanya ke MK, gugat ke MK. Kemudian MK memutuskan PSU, pemilihan suara ulang. Pemilihan suara ulang yang menang yang calon gitu. Tapi gimana ketika kemudian masih tetap calon tunggal nih yang menang, ya kan? Per hari kemarin itu ada apa tuh namanya? Ada revisi itu. Revisi undang-undang. Kalau nggak undang-undang itu sekelas PKPU lah. Itu ketika yang calon tunggal menang, maka pejabat sementara itu ditunjuk oleh presiden, ya kan? Kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dilakukan pemilihan kepala daerah kembali gitu. Nah itu sebenarnya bagus ada calon tunggal, kemudian ada kota kosong ya. Ketika masyarakat pilih kota kosong ya itu bagus juga sebenarnya sebagai apa? Sebuah protes terhadap partai politik gitu ya. Protes terhadap partai politik yang mengusung calon yang sebenarnya tidak dikehendaki nih oleh masyarakat gitu. Sendiri, ya. Berarti sebagai bentuk protes ya bang, kira-kira kalau misalkan masyarakat ternyata banyak yang milih kota kosong, berarti ya masyarakatnya tuh nggak setuju dengan opsi pemilihan yang ada. Ya berarti ya. Sekedar informasi ya, per hari ini itu ada apa tuh namanya ya seseorang yang mengajukan judicial review untuk untuk mencantumkan kota kosong atau kolom kosong ya, kolom tidak bergambar itu di semua kotak suara, semua surat suara, walaupun bukan calon tunggal, walaupun tidak ada calon, walaupun calonnya itu lebih dari satu, tapi dia meminta agar tetap ada kotak kosong. Wah ini lebih menarik, ini lebih menarik gitu. Jadi sekalipun calonnya ada 2, ada 3, tapi tetap ada kolom kosong gitu. Jadi mereka itu menggugat itu ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan bahwa yaitu tadi kotak kosong itu sebagai tadi penghukuman terhadap partai politik yang mengusung calon-calon yang
tidak dikehendaki oleh masyarakat itu. Tapi di satu sisi ya ada juga misalkan yang beranggapan seperti ini. Kalau begitu kan sama artinya untuk kita mengajak seseorang untuk golput, iya kan? Padahal ya nggak demikian juga, ya kan, nggak demikian juga. Nah, ini justru bagus sebenarnya agar ke depan partai politik itu dia mencalonkan orang-orang yang memang benar dikehendaki oleh masyarakat gitu, bukan hasil apa tuh namanya ya kesepakatan para elit partai politik. Baik Bang, mungkin ini kita kembali yang ke tadi proses pemilu di Indonesia pada tahun ini itu 2 kali itu dalam 1 tahun. Nah itu sebetulnya dari KPU sendiri sebagai penyelenggara pemilu, apakah itu ada jaminan bahwasanya pemilu ini dilaksanakan atau dilangsungkan secara berintegritas gitu dari pelaksananya sendiri? Ini kalau bicara soal KPU ya, ini banyak masalahnya dari mulai hulu ke hilir lah, dari mulai proses pencalonan komisioner KPU sampai dengan bagaimana komisioner itu melaksanakan tanggung jawabnya. Itu sebenarnya banyaklah masalah di KPU gitu. Memang masalah utamanya adalah di proses rekrutmen terhadap komisioner KPU gitu. Karena rekrutmen terhadap komisioner KPU kan dilakukan juga secara politik di DPR, ya kan. Bagi mereka itu komisioner KPU itu pejabat politik, sehingga DPR harus juga mempertimbangkan secara politik juga untuk menempatkan seseorang yang ada di sana gitu. Jadi bukan pertimbangan profesionalisme, tapi pertimbangan politik, karena komisioner KPU adalah pejabat politik. Itu kan masalah nih, ya kan. Maka ke depan satu, rekrutmen terhadap komisioner itu harus benar-benar ayolah kita evaluasi sama-sama. Baiknya gimana nih, apa tuh namanya, pengisian jabatan komisioner KPU itu, ya kan. Apalagi misalkan komisioner KPU di daerah. Komisioner KPU di daerah itu seleksinya itu ada di komisioner KPU tingkat pusat, ya kan. Jadi sekalinya komisioner KPU tingkat pusat masuk angin, maka ke bawah, jajaran di bawahnya itu masuk angin semua, ya kan. Jajaran di bawahnya itu masuk angin semua, begitu. Itu baru masalah pencalonan ya, itu baru masalah bagaimana kemudian proses pengisian komisioner KPU. Satu, belum lagi soal profesionalisme komisioner itu ketika melaksanakan satu pekerjaannya gitu. Itu kan juga masalah juga gitu. Bagaimana kemudian profesionalitasnya, bagaimana kemudian integritasnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya gitu. Karena apa yang terjadi kemarin itu kan sangat memalukan lah ya bagi kita lah ya. Bagaimana kemudian ada ketua KPU, ya kan? Bagaimana kemudian ada ketua KPU, sebuah jabatan yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu, tapi dia diduga melakukan tindakan asusila. Itu kan sangat memalukan sebenarnya. Maka ya hasil yang diperoleh dari proses pemilu yang tidak berintegritas itu, karena penyelenggaranya tidak berintegritas, ya hasilnya juga tidak berintegritas juga gitu. Nah, sehingga inilah yang perlu kita betul-betul kita evaluasi nih, bagaimana sih sebenarnya ini KPU ini kita mau dibawa kemana gitu. Karena sebenarnya kan pemilu itu, apalagi per hari ini kalau kita lihat cara-caranya terus seperti ini, itu kan pemilu kan bukan kemudian merepresentasikan demokratis suara rakyat, tapi kan lebih kepada ya proses transaksional aja gitu kan, tukar tambah kita kira-kira begitu kan. Memang berarti butuh pendewasaan ya Bang, yang lebih lagi nih, baik dari segi partai politik dan juga politik di Indonesia nanti. Betul. Dan itu sangat perlu untuk dievaluasi Bang. Sangat perlu sekali. Terus nih Bang, yang terakhir nih Bang, ini kan bentar lagi kita bakalan pilkada ya untuk memilih kepala daerah yang ada di daerah-daerah. Nah ini kira-kira pesan dari Bang Hanif nih untuk seluruh masyarakat nih yang mungkin nanti akan mendengarkan video ini, pesan Bang Hanif itu apa untuk mereka dalam pilkada tahun ini? Marilah kita semua untuk coba berpolitik secara lebih substansial. Dengan apa? Pertama, dengan mempertimbangkan, benar-benar mempelajari calon-calon yang ada. Satu, tadilah secara etikabilitasnya seperti apa calon yang ada ini.
apakah dia punya track record yang buruk atau yang baik, silakan coba dipertimbangkan. Kemudian benar-benar lah harus dilihat secara kapasitasnya atau intelektualitasnya. Apa sih program yang dia bawa gitu kan? Apa sih gagasan yang kemudian dia bawa? Itu harus benar-benar lebih dilihat. Jangan hanya sekedar gimmick-gimmick politik aja yang kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih seseorang. Jadi pejabat publik kan hanya sekedar ya pertimbangan emosional ya. Tidak ada pertimbangan rasionalnya kan. Maka ayolah mari kita kembali kepada cara berpolitik kita yang lebih substansial dengan menjadi pemilih yang rasional. Pemilih yang rasional itu apa? Ya kita melihat rekam jejak, kita melihat gagasan, ya kan, untuk benar-benar dipertimbangkan secara lebih mendalam hingga kemudian akhirnya kita memilih seseorang. Gitu. Kemudian yang terakhir nih, yang penting, kita juga perlu berhati-hati dengan problem klasik pemilu kita. Apa itu? Money politik. Ya kan. Itu harus kita hati-hati betul. Kemudian yang kedua apa? Bansos politik kira-kira. Ya kan. Akan lagi ramai nih, kalau nggak money politik, bansos politik ya kan. Kemudian yang ketiga ya intervensi atau ancaman-ancaman ya. Saya sampaikan betul-betul kepada ya aparat penegak hukum ya. Jangan ikut bermain-main dalam ranah politik praktis gitu. Karena tugas mereka kan untuk mengayomi masyarakat. Jangan ikut kompetisi. Iya. Kira-kira begitu Mas Fatih. Oke. Mungkin perbincangan kita pada hari ini itu kita cukupkan sampai di sini Bang ya. Mungkin nanti kita bisa diskusi lagi mungkin terkait tema-tema politik ataupun hukum yang aktual dan mungkin faktual yang terjadi di Indonesia. Jadi gitu semua teman-teman pendengar dimanapun berada. Jadi pada hari ini kita sudah berbincang dengan Bang Hanif. Semoga tadi apa yang kita bicarakan dapat kemudian membuka wawasan dan juga memberikan edukasi kepada siapapun nanti pendengarnya. Dan tunggu video-video kita selanjutnya dan semoga apa yang kita sampaikan ini membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.